Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wita Mulera Channel. Nah, jadi karena channel ini kan channelnya tuh kayak video suka-suka Wita aja ya. Pokoknya video tuh random. Terus juga memang kemarin video yang naik itu tentang cerita pengalaman Wita kerja yang sebentar di PNM Mekar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Wita bakal mengupload video tentang review masjid, terus juga tentang apalah vlog atau yang lainnya gitu kan. Karena memang channel ini dari awal udah Wita jelaskan bahwa channel ini random. Nah, jadi mohon maaf juga sebelumnya karena di sini suasana ribut, terus juga di luar lagi banyak angsa. Jadi memang suara angsanya pasti terdengar. Tapi Wita harap suara Wita nggak lebih kecil daripada suara angsanya ya. Oke, jadi pada video sekali ini Wita nggak bakalan ngedit. Kenapa? Karena Wita malas ngedit. Nah, salah satu alasan Wita jarang upload video juga, terus juga jarang menjawab komentar-komentar itu karena Wita malas mengeditnya lah gitu kan. Oke, jadi pada video sekali ini Wita bakalan no cut, no edit gitu. Intinya gitu ya. No cut, no edit. Jadi udah apa adanya kita masukkan dan semoga video ini tetap bermanfaat buat kalian. Nah, jadi pada video sekali ini Wita bakalan ngapain ya? Wita bakalan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang udah ditulis di kolom komentar video-video sebelumnya. Ada yang ngasih motivasi, ada yang menghina, ada yang bertanya, pokoknya awal lah ya. Tapi semua itu Wita ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video Wita. Ambil yang baik-baiknya aja dari video Wita dan buang yang buruk-buruknya ya. Nah, sebelumnya tuh mungkin ada yang baca juga komentar-komentar di kolom komentar video Wita sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya gitu kan, Kak, sebenarnya sakit hati nggak sih kalau seandainya banyak orang yang komentar buruk di kolom komentar? Terus juga nggak hanya di YouTube, di Instagram, di TikTok ataupun yang lainnya. Kakak sakit hati nggak sih gitu? Nah, jadi di sini Wita nggak sakit hati sama sekali ya teman-teman. Di sini Wita justru lebih mengambil hal positifnya gitu. Soalnya kan kalau seandainya orang yang berkomentar itu tentang keburukan Wita, ya udah mungkin itu sebagai bahan koreksian untuk Wita agar Wita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus ada juga yang berkomentar tentang kayak mohon maaf ya, ini kayak mengejek ataupun apalah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Di sini Wita membuat konten apalagi tentang cerita pengalaman kerja gitu kan. Wita membuat konten itu tuh bukan untuk apa ya, sebenarnya awalnya dari iseng-iseng. Terus ada juga pertanyaan, sebelum Wita kerja di PNM Mekar, Wita udah bekerja di media harian haluan gitu. Tapi Wita nggak buat ceritanya di konten, dan rencananya bakalan Wita buat juga bagaimana pengalaman kerja Wita sebagai reporter gitu kan. Rencananya bakalan Wita buat juga yang kayak gitu, tapi besok lah ya, kita tuntaskan dulu tentang PNM Mekar. Jadi mengenai orang yang berkomentar buruk di kolom komentar, ya udah, bagi Wita apapun yang mereka tulis di kolom komentar, apapun yang mereka katakan di kolom komentar, begitulah mereka, cerminan dari mereka seperti itu gitu. Jadi cerminan seseorang itu bisa dilihat dari apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka tulis lah kalau seandainya di media sosial ya kan. Jadi udah, dan buat teman-teman yang udah mendukung channel Wita ucapkan terima kasih. Terus juga jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe. Dukung channel Wita terus juga supaya channel ini terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, lanjut lagi ke pembahasan tentang PNM Mekar. Sebenarnya tuh intinya tuh udah Wita jawab banyak ya, Wita jawab. Tapi di sini lebih Wita bakalan cerita tentang
kok bisa keluar dari PNM Mekar, kok cuma 2 bulan gitu. Nah, jadi bukan mungkin, bahkan sebagian orang lah, sebagian halayak tuh udah tahu bagaimana jam kerjanya di PNM Mekar ya. Karena kan udah di mana-mana, seluruh Indonesia mungkin ada PNM Mekar ya. Tapi kita kurang tahu ini jam kerjanya berlaku di Padang Panjang aja atau di cabang-cabang lain gitu kan. Tapi kebetulan yang Wita ceritakan, karena Wita kemarin penempatan Wita Padang Panjang, jadi Wita ceritakan yang ada di Padang Panjang gitu. Ada yang komentar tentang jam kerjanya nggak ngotak, tapi itu terlalu kasar ya. Tapi memang ada yang komentar kayak gitu. Terus juga ada yang komentar tentang jam kerjanya tidak sesuai aturan, jam kerjanya ngaret gitu. Oke. Jadi alasan Wita keluar dari PNM Mekar itu tadi, karena kan kalian udah tahu jam kerjanya bagaimana, sistem kerjanya bagaimana gitu kan. Sama seperti yang udah Wita ceritakan sebelumnya. Sistem kerja di PNM itu satu hari kita nggak tahu jam kerja kita sampai jam berapa. Yang pasti jam 8 itu sudah mulai briefing. Jam 8 briefing, yaudah sampai selanjutnya kita ke lapangan ngutip angsuran, terus juga yang lainnya lah, mencari nasabah gitu kan. Jadi kalau selama angsuran dari nasabah itu belum lengkap 1 orang saja, kita tidak boleh pulang. Karena apa? Karena kita dituntut bekerja sampai tuntas. Nah, disinilah tekanan yang kita rasakan selama bekerja di sana gitu. Kita dituntut sampai selesai, nggak tahu tuh sampai jam 11 malam, 10 malam. Kita kalau seandainya belum selesai, ya udah kita harus selesaikan bagaimanapun caranya. Jangankan kurang 5.000 ya teman-teman, 500 perak pun kurang kita harus minta lagi. Dan apabila uang nasabah berlebih 500 saja, kita harus kembalikan gitu. Jadi begitu sistem kerjanya. Karena sistem kerjanya yang begitu, terus kebetulan tahun kemarin udah setahun, ini udah mau bulan puasa juga kan, udah mau setahun. Kemarin Wita bekerja di sana tuh bulan puasa, terus karena bulan puasa jadi waktu istirahatnya kurang sekali ya kan. Terus kita sampai di mes kadang jam 1, jam 2 itu briefing penutup lah gitu kan. Jadi begitulah, karena sebenarnya tuh pertanyaan kenapa kok resign itu tuh udah terjawab semua, tuh udah terjawab dari komentar-komentar kalian gitu kan. Udah ada gambaran sebenarnya kan sistem kerjanya begini gitu. Nah, jadi begitulah ceritanya, karena jam kerjanya nggak menentu. Terus ada juga kendala-kendala lain. Kadang kan masalah tuh ada di nasabah, ada nasabah yang kabur gitu kan, sedangkan kelompoknya nggak mau tanggung renteng. Nah, kemarin di Padang Panjang kita banyak kali menemukan nasabah yang kabur, sedangkan dari kelompoknya nggak mau tanggung renteng. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus paksa gitu kan. Sementara hati itu kayak nggak tega gitu kan, kayak kok ya harus yang lain yang harus tanggung renteng gitu. Ya mau nggak mau kita harus tega lah gitu kan. Terus selain itu pulangnya udah malam, terus kesehatan pastinya terganggu juga gitu. Jam kerja nggak menentu, pulang malam. Terus dari sisi kesehatan, karena pulang malam mungkin bagi yang kuat mungkin is okay lah ya kan, tapi kalau bagi Wita itu belum kuat lah. Wita belum bisa memenuhi kriteria orang kuat yang bisa bekerja sampai larut malam. Terus juga kita harus bawa motoran, kadang daerahnya tuh jauh, terus juga sepi gitu kan, gelap gitu. Jadi memang kita dituntut harus berani gitu. Itu cerita pengalaman kita. Mungkin dari teman-teman yang nonton dari video ini mungkin
ada juga yang pernah bekerja atau masih bekerja di PNM Mekar, mungkin kalian berminat untuk share pengalaman kalian, bisa di kolom komentar juga ya, kita berbagi cerita aja gitu. Tapi di sini Wita nggak menyudutkan siapa-siapa ya. Ini Wita membuat konten, kebetulan Wita tuh membuat konten cerita pengalaman kerja di PNM Mekar itu karena sebelumnya kan Wita sebagai reporter gitu kan, reporter di media harian Haluan Padang. Penempatan Wita di Payakumbuh gitu. Nah, jadi memang kalau dari reporter itu memang dari jurusan kuliah Wita sebagai jurnalis gitu. Memang nyambung gitu kan. Tapi karena Wita masuk di PNM Mekar, jadi banyak pertanyaan tuh yang muncul, kok kerjanya di situ gitu kan. Kok bisa? Kok berhenti dari media bekerjanya di situ? Kok begini? Ada apa? Bagaimana kerja di sana? Terus apa aja yang udah dilalui? Banyak pertanyaan yang muncul dari Wita. Akhirnya Wita berinisiatif lah untuk membuat konten di YouTube, dan ternyata konten pertama Wita membahas tentang interview, pengalaman interview itu banyak yang bertanya, terus juga banyak juga yang nonton. Alhamdulillah, dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel Wita gitu. Dan disitulah akhirnya Wita berangkat untuk menjelaskan bagaimana pengalaman Wita selama bekerja, mulai dari interview sampai dapat pengumuman sampai akhirnya bekerja gitu. Itulah berangkat dari cerita sendiri sih akhirnya Wita membuat konten tentang ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Wita besok membuat konten yang lain, kayak membuat konten vlog pribadi, terus pengalaman yang lain. Karena kan Wita selain kerja di PNM, Wita juga pernah bekerja di media, dan mungkin selanjutnya Wita bakalan apalah gitu kan. Pokoknya intinya channel Wita ini memang random gitu kan, intinya tuh random itu suka-suka Wita, terus sesuai dari pengalaman Wita gitu. Dan Wita harap apapun yang Wita buat, apapun yang Wita jelaskan dalam video Wita ada manfaatnya buat kalian yang nonton lah gitu. Karena kan tentang dunia kerja, apalagi PNM Mekar gitu kan. PNM Mekar ini banyak, setiap saat lah, bukan setiap saat sih, tapi hampir setiap bulan itu tuh kayak ada penerimaan karyawan gitu. Jadi makanya Wita tuh berinisiatif untuk tentang apa aja sih yang dipertanyakan selama di interview saat masuk ke PNM kemarin. Makanya Wita untuk membuat video itu tuh Wita berangkat dari itu gitu. Sebenarnya nggak ada niat apa-apa sih, cuman untuk menceritakan aja, sering berbagi cerita tentang dunia kerja gitu. Selain itu apalagi ya, ada pertanyaan di mesnya itu kita dapat uang makan. Kalau menurut Wita kemarin, Wita nggak dapat uang makan ya teman-teman, tapi kita disediakan makan, dan makannya ini bukan diberikan berupa uang, tapi kita kan tinggalnya di mes. Di mes tuh ada nasi, terus perlengkapan makan, minum dan lainnya pasti udah ada di mes gitu. Jadi yang dimaksud tentang makannya itu kita bisa makan di mes. Sudah disediakan nasi, magic gitu kan. Pokoknya perlengkapan makan udah ada. Namun kalau yang Wita kemarin, Wita nggak menemukan makannya itu lengkap ya. Maksudnya dalam porsi lengkap tuh cuma nasi gitu. Kalau di mes tuh cuma disediakan nasi. Kalau untuk lauk pauk, sayur mayur itu bisa kalian cari sendiri gitu, sesuai selera lah. Intinya kalian bisa beli. Intinya tuh kayak yang disediakan di mes hanya nasi gitu, nggak ada lauk pauknya gitu. Terus apa lagi ya, tentang resign. Ya, tentang resign di sini Wita
Wita nggak meminta teman-teman juga untuk meniru, jangan ditiru ya teman-teman sistem Wita resign, karena Wita di sini memang resign itu secara nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena dalam perhitungan Wita kemarin, Wita resign karena pertama kondisi kesehatan terganggu. Jadi kalau seandainya kita resign baik-baik gitu kan, kita masukkan surat resign, pengajuan resign, kita setelah mengajukan pengajuan resign, kita tetap bekerja selama 1 bulan terlebih dahulu, baru memang benar-benar berhenti gitu. Jadi bukan masukkan surat besoknya langsung berhenti, nggak bisa gitu. Sementara kondisi kesehatan kita kemarin memang udah terganggu, terus juga kalau untuk berobat terus terlalu lama nggak mungkin juga kita libur gitu. Akhirnya ya kita memilih untuk mangkir. Nah, mengenai tentang mangkir, ini kemarin ada juga yang bertanya ke Wita, Kak, kalau mangkirnya tuh kita kena denda nggak? Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya kemarin kalau Wita sih nggak ada ya, nggak ada denda-denda apapun. Bahkan dari sebelum Wita juga udah banyak yang mangkir dari kerjaan ini karena merasa tidak cocok. Terus juga kalau seandainya melalui surat resign, prosesnya masih panjang gitu kan, akhirnya memang pilihan terakhir mangkir lah gitu. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman. Kalau seandainya kalian mau berhenti bekerja, memang harus baik-baik lah untuk selanjutnya gitu kan. Dan ini bukan untuk dicontoh. Sekali lagi Wita katakan, ini bukan untuk dicontoh ya. Nah, oke lah teman-teman, begitulah cerita Wita. Kenapa alasannya berhenti? Sebenarnya kalau untuk kenapa alasan berhenti, sebenarnya tuh udah terjawab dari komentar-komentar yang tertera di dalam kolom komentar video Wita kan. Tapi di sini Wita menjelaskan bagaimana yang Wita alami, terus yang lainnya gitu kan. Dan Wita juga mohon maaf kepada kalian apabila masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Terus juga Wita nggak bisa jawab banyak karena mungkin kalau seandainya Wita jawab sekarang, mungkin ada perubahan ataupun mungkin ada peraturan baru dari pihak PNM. Wita kan nggak tahu peraturan yang barunya gimana gitu kan. Jadi Wita nggak bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Wita hanya bisa menjawab secara umum karena kan peraturan, mungkin perbedaan peraturan dari tahun kemarin sama tahun sekarang mungkin berbeda, takutnya begitu. Dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa kalian tanyakan ke pihak PNM-nya langsung ataupun mungkin ke AO yang berada di sekitar kalian, mungkin bisa kalian tanyakan secara langsung. Dan untuk nasabah, ada juga nih nasabah yang bertanya ke Wita tentang, kemarin ada juga mungkin dari nasabah ya yang bertanya di kolom komentar Wita tuh, Kak, tentang intinya tuh kayak atas nama gitu teman-teman, atas nama saya tidak setuju yang menggunakan uangnya bukan saya tapi si A gitu kan, si A tapi menggunakan KTP dan data saya, itu bagaimana? Nah, di sini sih yang pentingnya bagi kalian yang mungkin nggak ingin terikat ataupun nggak ingin ikut menjadi nasabah, tapi kalian meminjamkan data kalian ke orang lain. Nah, di sini masalah besar ya. Jadi lebih baik hati-hati sebelum kalian meminjamkan data kalian gitu. Nah, soalnya bagaimanapun tetap yang si pemilik data yang bakalan dicari gitu, bukan siapa yang pakai uang. Kita kan nggak tahu kan yang pakai uangnya siapa gitu kan. Tapi lebih baik hati-hati sebelumnya ya. Kita ingatkan, lebih baik hati-hati sebelumnya untuk meminjamkan data apabila ingin diikut sertakan ke dalam menjadi anggota nasabah gitu. Dan Wita pun untuk sekarang belum ada solusi, tapi kalau Wita lebih saran, Wita lebih baik kalian datang langsung ke cabang PNM Mekar terdekat lah, dimana nama kalian atau nama kakak yang bertanya kemarin
dicantumkan lah gitu kan, diikut sertakan. Lebih baik ditanya langsung ke kantor. Di sana kan ada kepala cabang, ada SAO, mungkin bisa menjawab keluh kesah dari kakak yang namanya dipakai tapi uangnya bukan kakak yang pakai gitu. Itu sih saran dari Wita. Oke teman-teman, segitu dulu video ini. Semoga video ini tetap bermanfaat dan tetap dukung channel Wita dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan berkembang lagi. Dan selanjutnya mungkin Wita bakalan kalau seandainya masih ada yang perlu Wita jawab, bisa Wita jawab tentang PNM, Wita bakalan tetap jawab tentang PNM. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa Wita jawab lagi, karena kan Wita hanya sebentar, terus juga nggak begitu banyak tahu juga kan, cuma 2 bulan. Dan jika tidak ada yang bisa Wita jawab, maka saran dari Wita, kalian tanyakan langsung ke AO yang masih berjalan di sekitaran kalian lah gitu. Oke teman-teman, segitu dulu video ini. Semoga video ini tetap bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena kan bagaimanapun Wita masih banyak kekurangan, karena Wita hanya manusia biasa. Sekian dulu video ini. Sampai jumpa lagi di video random, video kesuka-suka Wita. Ya udahlah, video apapun yang Wita upload, semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Oke teman-teman. Dah, assalamualaikum.